Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada video pembelajaran kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Hari ini, kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan bola zigzag. Semakin sering berlatih, tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Sebelumnya, kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kemudian, kamu juga telah menyortir pertanyaan tersebut. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara dan tuliskan pada kolom berikut. Pertanyaan sesuai dengan topik yang dibicarakan, menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak memberikan pertanyaan di luar topik atau bidang narasumber. Kalimat pertanyaan tidak rancu atau tidak jelas, tidak mengandung kalimat yang menyinggung salah satu pihak. Dalam menyampaikan pertanyaan, hendaknya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, intonasi dalam berbicara. Sekarang, lihat kembali pertanyaan yang telah kamu sortir. Kamu akan berlatih melakukan wawancara secara berpasangan. Sebelum kamu berlatih, perhatikan keterampilan dan sikap yang baik dalam melakukan wawancara berikut. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Sebelum melakukan wawancara, 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. 3. Berpakaianlah yang sopan. 4. Berbicara dengan bersikap santun. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Apa itu adik simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ketika sedang melakukan wawancara, yang harus dilakukan adalah pertama, memperkenalkan diri sebelum wawancara. Lalu, sampaikan tujuan wawancara. Mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Apa yang dilakukan setelah melakukan wawancara? Yaitu mohon diri atau pamit. Yang keduanya mengucapkan terima kasih. Dan yang ketiganya adalah sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Sebelumnya, kamu telah menanam tumbuhan dan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah kamu buat. Sekarang kamu akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan terhadap tanaman tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah tanamanmu yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Jelaskan. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut? Jelaskan. Apa yang belum kamu lakukan dengan baik? Jelaskan. Bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Nah, ini dijawab dengan pengalamanmu sendiri ya. Apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut? Apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam?
Pembelajaran kali ini selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.